Nah, sebelum kita ke rumah narasumber, saya ingin spill terlebih dahulu perjalanan menuju rumah yang akan kita tuju yang ada di sana. Ini rumahnya udah mulai kelihatan dari sini. Jadi ini satu-satunya rumah tapi permanen. Yang jadi pertanyaan, ini bahwa materialnya bagaimana gitu. Soalnya kan dari jalan raya juga dari kendaraan mobil juga jauh. Awalnya tuh cacing, saya pikir saya pukul tuh mati, Oh, tapi tiba-tiba keras, pret, kayak warna keemasan itu. Pas saya dibawa pulang, saya besoknya langsung sakit 3 hari. mohon maaf, info yang saya dengar itu dijual sampai ratusan juta, benar itu? Iya, alhamdulillah saya udah kebeli lahan sama rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan ada dari Salja Channel sama Mesa Salina berkunjung ke salah satu ibu muda yang tinggal menyendiri jauh sekali dari pelosok perkampungan. Nah, ini benar-benar real berada di tengah hutan atau di lereng hutan yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Ini di belakang saya ada satu-satunya rumah, jadi nanti kita akan berkunjung ke sana. Yang mana penghuninya di sini udah 21 tahun tinggal di sini dan mendapatkan pusaka kekayaan. Nah, yang lebih menariknya definisi dari pusaka kesaktian atau pusaka yang bisa memberikan kekayaan ini adalah dia itu mendapatkan pusaka dari sini secara tidak langsung. Dia itu menjual pusaka tersebut sampai bernilai ratusan juta rupiah. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, simak video ini dari awal sampai akhir biar kisahnya nyambung dan jelas. Nah, ini benar-benar real kejadian nyata. Dia itu mendapatkan pusaka yang bisa memberikan kekayaan. Ambil baiknya, buang buruknya, kita lanjut saja ke videonya. Dan saya doakan bagi teman-teman semua yang menyimak dari awal sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Sebelumnya saya akan tunjukkan ke teman-teman ya akses untuk menuju ke rumah ini. Ini benar-benar jalan itu masih ekstrim, masih jalan setapak. Nah, jadi biar tidak lama-lama kita lanjut saja ke videonya. Nah, sebelum kita ke rumah narasumber, saya ingin spill terlebih dahulu perjalanan menuju rumah yang akan kita tuju yang ada di sana. Nah, ini kalau musim kemarau, kita bisa membawaan kendaraan roda 2 di jalan sini ya, tuh. Jadi ini sampai perkampungan sana. Kadang ada yang nggak ada batunya, jadi licin. Kadang yang ada, terus kalau ada juga batunya seperti ini teman-teman. Nah, kalau musim hujan dulu terpaksa kita jalan kaki dari sana ke sini kurang lebih 45 menit lah, atau kalau cepatnya itu setengah jam. Nah, kalau sekarang dikarenakan ini musim kemarau, dikarenakan ini nggak hujan, kita bawa motornya sampai depan rumah narasumber. Nah, ini satu-satunya rumah yang ada di sini, jauh dari perkampungan. Jaraknya juga dari sini tuh kalau jalan kaki ya, kalau yang udah biasa katanya 30 menit perjalanan kaki. Cuman kalau untuk motor, mungkin di sini motornya khusus ya, yang mungkin untuk ke hutan kayak trail kayak gitu. Nah, yang membuat langkah kita ke sini, jadi rumah yang ini awal mulanya kan nggak ada rumah, jadi dia tuh membuka lahan. Nah, ketika membuka lahan, dia tuh mendapatkan pusaka kekayaan. Kenapa bisa dibilang pusaka kekayaan? Jadi kalau menurut saya, dia ini kan orangnya polos. Jadi begitu dia nemu harta karun, bukan harta karun sih, berupa pusaka yang berupa emas, dia itu langsung jual. Nah, kebetulan ada salah seorang kolektor dari Bandung yang berminat untuk membelinya. Dan yang paling mencengangkan, dia itu membeli dengan harga yang fantastis. Wow, luar biasa. Sampai bisa beli rumah, beli lahan, dan lain-lain. Nah, jadi kita akan dengarkan penjelasan dari narasumber awal mulanya bisa mendapatkan pusaka kekayaan. Nah, ini benar-benar pusaka yang bisa memberikan kekayaan dengan definisi begitu ia dapatkan, dia langsung jual atau dicairkan. Wow, seperti itu ya teman-teman tuh. Ini rumahnya udah mulai kelihatan dari sini. Jadi ini satu-satunya rumah tapi permanen. Yang jadi pertanyaan,
ini bawa materialnya bagaimana gitu. Soalnya kan dari jalan raya juga dari kendaraan mobil juga jauh. Mungkin kalau untuk pakai gerobak juga nggak bisa ya teman-teman. Dan alhamdulillah itu tetehnya ada ya. Masya Allah, ini airnya juga di sini cukup banyak. Assalamualaikum teh. Alhamdulillah teh, ini airnya banyak banget ya kalau di sini. Sehat teh? Dengan teteh siapa? Teh Yanti. Oh, Teh Yanti. Teteh, saya pengen ngobrol-ngobrol. Tadi dapat info dari orang-orang yang ada di kampung bahwa teteh itu dapat pusaka kekayaan teh. Ya, alhamdulillah. Yaudah teh, saya sambil istirahat dulu, pengen ngobrol-ngobrol ya. Ya, silakan. Tuh, alhamdulillah teman-teman. Jadi kita akan bicara dengan Teh Yanti ya. Yang mana beliau itu yang berhasil mendapatkan kekayaan dari menemukan mustika atau pusaka yang berupa emas tuh. Masya Allah, ini rumahnya udah permanen. Nah, Teh, ini dibangunnya berapa bulan sih kalau dari sini? Ini Heeh. berapa bulan ya udah lupa saya juga. Itu kalau bahan-bahan bangunannya dibawanya gimana, itu pakai apa gitu? Pakai motor. Oh, pakai motor. Itu berapa hari? Tapi jangan disebutkan dulu, nanti di video aja disebutannya ya. Oke teman-teman, jadi jangan skip videonya ya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan telah berkunjung ke Teh Yanti ya. Yang mana teman-teman, Teh Yanti ini seorang ibu muda yang rumahnya benar-benar terpencil. Mungkin tadi bisa teman-teman lihat jadi pembukaan ini nggak ada lagi rumah selain rumahnya Teh Yanti. Nah, yang membuat langkah kita kemari bahwa Teh Yanti ini konon katanya yang kita dengar di sini itu menemukan pusaka yang bernilai ratusan juta dan berhasil teteh cairkan ya teh ya. Mungkin sebelum masuk ke inti cerita, saya pengen tanya kabar terlebih dahulu. Teteh gimana kabarnya teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya teh ya. Nah berarti kalau di sini hanya tinggal satu keluarga? Iya, satu keluarga. Oh, satu keluarga. Kalau anak ada berapa? Anak sih satu, cuman satu. jauh. Oh berarti kalau di sini tinggal berdua? Berdua aja. Oh. Nah teteh mungkin ginilah. Itu awal mulanya kenapa teteh tinggal di sini yang benar-benar itu nggak ada tetangga. Nah terus ceritanya teteh bisa mendapatkan pusaka yang bernilai ratusan juta itu gimana? Mungkin teteh bisa ceritakan dari awal sampai akhir. Mungkin bisa biar kita terima dengan jelas itu informasi seperti apa gitu. Ya, mungkin sebelum cerita ke alur cerita yang tadi teteh menemukan pusaka yang tiba-tiba berubah menjadi emas ya teh. Itu awal mula teteh sehingga teteh tinggal di sini itu kenapa awal mulanya teh? Ini kan soalnya jauh sekali dari pemukiman warga. Mungkin kalau dari jalan raya itu 20 kilo ya teh ke jalan raya. Kurang lebih. Dan bahkan untuk ke toko atau ke warung saja ini sangat begitu jauh teman-teman. Iya. Nah itu awal mulanya hingga teteh mendirikan bangunan rumah di sini itu seperti apa teh awal mulanya? Kenapa? Kalau awal mulanya sih saya nggak tahu ya. Karena sini kan orang tua yang ngebangun. Ya karena jauh dari warga itu ya gimana ya, suasananya enak, adem kan. Ya pengen menyepi lah ibaratnya. Jauh dari orang-orang gitu kan. Udah gitu kan jauh kalau untuk berkebun. Kalau misalkan ibaratnya kalau di kampung kan, karena kan udah bertani di sini. Berarti ini mah deket ya, tinggal selangkah langsung ke kebun. Iya. Dan buat teman-teman lihat ya, tadi perjalanan saya itu sangat begitu terjal sekali jalannya. Batu pun juga runcing-runcing tajam ya teh. Iya. Kalau misalkan bannya botak itu bisa sobek bannya. Iya. Dan kalau musim hujan juga kalau nanjak ini sangat sulit juga teman-teman. Bukan sulit lagi. Kadang-kadang jalan kita kalau ke warung Jalan kaki. jauh kan. Jauh. Jalan kaki. Jarang ada yang lewat lah motor kalau musim hujan gitu kan. Paling jalan kaki. Udah berapa lama teh tinggal di sini? 21 tahun. 21 tahun. Berarti kalau misalkan untuk bahan-bahan pangan ya teh, misalkan teteh kepengen tempe, ikan asin, ayam, itu harus ke warung dulu berarti. Warung dulu. Berapa meter kalau ke warung atau berapa kilo? Kilo paling. Ya paling berapa kilo ya, lumayan lah. Kalau ini mah di waktu mah setengah jam. Setengah jam. Dari sini jalan kaki. Iya, kalau yang udah biasa ya. Kalau yang belum biasa memang sejam setengah. 5 kilo ya? Itu hanya untuk ke warung berarti. Warung
ke warung saja 1 jam. 1 jam untuk tetehnya yang Iya. terbiasa teman-teman. Kalau untuk kita yang biasa di kota bisa 5 jam mungkin ya, istirahatnya banyak. Iya. Nah ini teh, ini kan tadi itu jalan kaki aja kan jauh. Nah ini awal mula cerita bisa ngebangun rumah permanen kayak gini gimana ngikutin barang-barangnya gitu. Ya dibilang ada yang bantuin tapi kan nggak ini ya. Oh bikin rumahnya dibantuan gaib gitu. Nah, Mungkin bisa ceritakan sedikit itu dulu gitu, berapa hari, berapa lama, sama berapa orang. cuman 2 hari doang Mas kalau untuk bangunan turun itu. Oh dari jalan raya ke sini Iya, 2 hari 2 dipindahin. hari doang. Berapa sama berapa orang itu? 1 orang. Waduh, Wow, bener ini tuh. 1 orang. Wow. sama teteh sendiri, Ya enggak, atau sama Sama- orang. sama orang. Oh, tapi 1 orang. Mm-mm. Orang tua bukan? Bukan. Ya kayak sepantaran Mas lah. Oh, mungkin ngeborongin ke orang mungkin. Borong ke orang cuman 1 orang. 1 orang. Berarti bawa pasir, bawa Bawa semen, pasir, semen genteng. semua. Iya, 2 hari itu. 2 hari udah selesai. Kalau saya mah bisa setahun mungkin. Sendiri lagi ya. Padahal dulu jalannya belum begini. Masih tanah. Masih tanah jalan setapak gitu. Belum ya. ada, ibaratkan sekarang udah agak besar ya, karena kan sering mondar-mandir, sekarang motor kan. Mm-mm. Kalau dulu mama masih kebun, bukan kebun lagi, hutan. Hmm. Nah, Dulu juga belum ada ini, rumah-rumah belum ada, baru ini doang. Berarti ini tetangga satu-satunya berarti ya? Iya, masih saudara ini juga. Oh, masih saudara. Iya, nah kalau untuk pasir berarti belinya pakai dam ya teh ya? iya. 1 dam itu borongan untuk yang ngangkut ke sininya berapa teh? Dulu. Ya belum tahu juga itu pan urusan itu, saya nggak ngerti, pokoknya tahu beres aja. Ya mungkin 1 juta lebih ya, karena ini kan jauh sekali teman-teman. Dan tetehnya aja tadi bilang ke warung perjalanan 1 jam. Iya. Itu karena teteh udah biasa. Kalau mungkin kita yang belum biasa bisa 5 jam lebih mungkin. Teteh yang biasa setengah jam. Setengah Oh, setengah jam. Belum Kalau biasa yang 1 biasa jam. 1 jam. Itu waktu ngakutin pasir kayak bahan-bahan material gitu pakai gerobak apa dipanggul? Pakai motor. Oh, pakai motor. Pakai motor. Tapi kan mustahil Mas untuk 2 hari, sedangkan kayak jauh. besi-besi itu. Jadi motornya itu juga mustahil. mungkin di custom khusus gitu Iya. ya. Bisa gitu ya. Dan itu juga kayaknya ada suara orang lain ngangkut pasir kayaknya ya. Bukan itu mah ngangkut itu kayak orang kebun. Oh, kebun. Kayak kebun. Nah itu mungkin Teteh bisa ceritakan. Ini kan berarti kalau di sini udah 21 tahun. Jadi kan Teteh di sini berkebun gitu ya. Itu diantaranya yang saya lihat itu jagung. Iya. Terus apa lagi? Sayuran. Sayuran. Nah itu awal mulanya cerita bisa dapat pusaka gimana itu? Mungkin dari Itu awal kan dulu. ceritanya waktu ini kan masih hutan nih yang di atas itu. Hmm. Yang di atas itu masih hutan, masih kayak pohon-pohon besar itu. Pas mau buka lahan kan saya ikut tuh bersih-bersih. Bersih-bersih kayak apa, bersihin kayak daun-daun kering. Kayak apa, ranting-ranting kan. Pas saya nyampe pertengahan tanjakan itu awalnya tuh cacing saya pikir. Pas saya ini tuh Cangkul. bukan dicangkul, Koretnya. bukan dikoret, saya pukul tuh mati. Oh. Tapi tiba-tiba keras, pret, kayak warna keemasan itu. Itu Tadinya hidup, tapi kayak cacing. tapi kayak cacing. Berarti kecil dong. Iya kecil, kecil. Ada bulunya teh. Nggak ada, Pas dipukul pakai parang gitu maksudnya. bukan pakai ranting. Terus mati. Tapi tiba-tiba langsung keras Mas. Langsung keras, tapi itu warnanya warna keemasan. Warna keemasan. Pas dari situ sehari saya bawa tuh sama orang tua saya nanya, saya bilang gitu kan, Pak saya ini dapat ini, tapi kayak gini warnanya, saya bilang kan, aduh katanya dari mana, kata bapak saya tuh, itu dari sana, dari kebun situ. Kayaknya ya namanya penunggu kali ya, penunggu situ kayaknya gitu ya. Cuman nggak bisa apa namanya, Komunikasi. komunikasi, mungkin lewat jalur itu kan.
pas saya dibawa pulang, saya besoknya langsung sakit 3 hari. Setelah menemukan pusaka itu. Iya, nggak bisa ke kebun lagi pokoknya. 3 hari itu sakit. Terus kata bapak saya, udah katanya minta maaf aja, kata orang Sunda mah hampura gitu kan. Yang penunggu saya kan ibaratnya nggak tahu ya, nggak bisa ngeliat gitu kan. Dari situ alhamdulillah saya sehat lagi kembali. Tapi cuman barang itu tuh dibawa sama orang Bandung. Maksudnya gimana, dibeli? Iya, dibeli. Itu dijualnya berapa waktu itu? Untuk masalah harga sih itu urusan orang tua, saya nggak ngerti ya masalah pusaka-pusaka itu kan. Orang tua gitu yang tahu. Tapi yang, mohon maaf, info yang saya dengar itu dijual sampai ratusan juta, benar itu? Iya, ratusan juta. Cuma kalau minimal amat nggak tahu saya. Nominalnya nggak Nggak tahu. tahu saya, itu urusan Dan orang tua. katanya habis jual pusaka tersebut bisa beli lahan. Iya. Alhamdulillah. Berarti itu mungkin yang dinamakan milik, teh. Iya. Nah itu Langsung aja berarti lahannya buat nanam jagung ya teh. Nanam jagung Jagung sekarang. manis teh. Nanam jagung. Nah itu sekarang. kalau boleh tahu, itu berupa cacing apa berupa ular sih? Jadi Mas itu tuh ular tapi kayak bentuknya kayak cacing jenisnya. Kalau itu apa sih jenisnya ya di sini tuh ya? Kayak kemasan gitu. Hah? Mirip bentuknya. Kayak cacing, Mas tahu cacing laut enggak? Kayak gitu. Oh. Yang agak gepeng. Agak gepeng. Tapi warnanya kemasan. Langsung kemasak. Kan Mas mustahil kalau sekarang dipukul terus tiba-tiba keras sendiri. Aneh. Cerita Ngaku. itu hanya ada di para wali ya, wali Sunan Kalijogo ya. Yang tokatnya bisa berubah menjadi emas. Itu dari ular ya itu mah berarti. Iya. Atau mungkin rantingnya yang sakti tadi dipukul sama ranting jadi. Rantingnya juga sampai patah. Nah, teh, kalau boleh digambarkan itu panjangnya berapa senti? Paling ya kayak cacing kalung aja kayak gimana Mas segitu. Itu berarti 20 senti Iya. sejengkal ya. Itu Terus- tuh dipukul tuh langsung merintil gitu keras. Kalau besarnya Bulat segimana teh? kayak pitinggi ke orang Sunda mah. Kaki 1000. Oh. Kalau besarnya ini ada sekelingking, Ada kecil lagi. sejari, agak kecil lagi, setengahnya berarti Iya, ya. setengahnya. Tapi itu Kepalanya kepala ular. kepalanya kepala ular. Nah, kepalanya ular. Letahnya juga ini. Lidah ular Lidahnya. gitu. Heeh. Nah itu hal mistis yang teteh temukan dari penemuan pusaka tersebut yang sekarang udah cair itu apa aja tuh? Apa aja ya? Lupa saya juga. Mungkin kan tadi kan selain teteh sakit ada apakah sempat komunikasi dengan penunggu tersebut atau gimana gitu? Enggak sih, cuman lewat bapak aja gitu kan. Gimana katanya? Ya katanya minta maaf ya kalau mengganggu kayak apa kesenggol gitu. Maksudnya nampakin itu kan maksudnya biar nggak ganggu rumah saya gitu. Ngomongnya kan. Kalau yang ngerti mah gitu kan. Tapi Kalau kita kan orang awam nggak tahu. secara tidak langsung malah ngasih rezeki ya? Iya, kita langsung dipukul lagi. Hmm. Ya itu kan itunya ke saya sakitnya gitu kan. Barangkali teteh mengetahui itu alasan orang Bandung bisa membeli ratusan juta. Itu apa? Mungkin kan ada alasannya beliau itu. Ya mungkin kan senang koleksi barang-barang gitu. Barang-barang antik mungkin. Ya. Kayak mistis-mistis gitulah. Kalau teteh masih punya dokumentasinya, misalkan foto ada nggak gitu? Barangkali nanti kalau ada. Dulu sih di HP Mas. Cuman kan HP-nya udah rusak. Barangkali teteh apa namanya, mengetahui isi hodam yang ada di dalamnya gitu, bapak pernah ngasih tahu gitu apakah misalkan yang datangnya perwujudannya berupa ular kah, apa naga, apa misalkan ipri gitu. Itu kan mungkin Tapi Mas semenjak dibawa sama orang itu ya, pas malamnya itu saya mimpi tuh gimana? kayak perempuan itu kayak marah, bener-bener marah. Terus saya kayak dikejar-kejar gitu Mas. Saya juga bangun sampai istighfar, kayak istighfar marah-marah gitu. Gimana, Kayaknya Mas? dari situ kayaknya gitu. Marahnya gimana? Kayak gimana ya? Ngomongnya juga Sunda. Nggak apa-apa. Cenah kunaon, cenah maneh meninggal jauh, cenah ayeuna.
Ini sok iya cenah sok padu wae ngajual cenah gitu. Jadi kos nu amek gitu. Ari abi kan bingung ngajual. Abi tos teu ingat kadinya. Tos teu ingat kadinya. Tak teh abi ngobrol ka ieu ka kolot teh. Eta meureun teh cenah. Atuh tuh kumaha da atos ieu ibaratna tos jadi cair, ya? barang. Abi ge bingung. Terus jadi kan. tanah ya. Tapi itu setelah si pusaka itu berpindah tangan, orang yang beli pernah ada lagi ke sini nggak gitu ngasih kabar? Sering gitu, Sering. suka ngasih kabar gitu. Kemarin gitu ngasih kabar. Oh. Silaturahmi. Itunya dikoleksi apa dijual lagi sama dia itu? Enggak disimpan. Oh, simpen. Disimpan. Berarti orang kaya yang belinya ya? Ya nggak tahu juga. Orang-orang yang bener-bener. Pengusaha buat pengusaha gitu kayaknya. Ya biasanya sih buat penglaris ya teh. Iya. Buat penglaris disimpan dan Cuman kan nggak tahu mas kegunaannya itu tuh buat apa, saya nggak tahu kan. Wallahu alam itu saya juga gitu kan. ya kalau seperti pengusaha-pengusaha sih disimpan sih teh. Jadi untuk jaga-jaga mungkin seperti itu, seperti apa itu bambu petuk ya. Bambu petuk kan kalau ada serangan, misalkan serangan dari perusahaan lain yang mengirimi apa itu seperti Jenglot gitu ya. itu kan bisa menjadi penangkal juga biasanya. Makanya harga ratusan juta juga no problem, nggak masalah gitu ya. Dan kayaknya juga itu untuk kadar karatnya saja mungkin wow. Kalau untuk kejernihannya seperti apa teh? Herang atau gimana? Karena emas, gimana emas? Maksudnya berkilau seperti Kilau. Itu berlian. kalau kena sinar matahari itu atapnya terang banget. Seperti yang berkilau-kilau. Oh, berarti terang banget. kadarnya itu kadarnya sangat begitu tinggi berarti ya. Tapi kalau menurut saya sih teh definisi pusaka sakti itu ya kayak gini. Jadi milik gede kieu. Jadi kan kalau orang lain punya pusaka bernilai tapi nggak dijual. Kalau teteh lang begitu nemu orang sih dijual. Saya karena nggak tahu. Polos gitu ya. Saya nggak Tapi tahu. justru bening ada polos teh. Polos dijual jadi lahan. Tapi kalau misalkan hayu dikukut, bahasa Indonesia sih disimpan tapi nggak jadi nggak cuman nah definisinya kayak gini gitu. Jadi bisa menghasilkan modal. Ya, cuman kan semenjak itu nggak ada tuh kejadian, suka ada kejadian aneh-aneh aja. Gimana? Gitu. Jaga ya kayak hawanya itu kalau sama suami, sama keluarga gitu kan. Emosi gitu deh. Kayak mudah gitu. emosi. Jadi kayak ke bawahnya hawa tuh marah Nafsu. aja, nafsu aja. Sampai sekarang apa? Sampai sekarang mas. Berarti hawanya hawa nafsu yang marah emosi. Iya, Kalau hawa nafsu yang dirancang mah enggak berarti ya. enggak, normal itu mah. Nah gini, itu kan kejadian menemukan pusaka tersebut sampai saat ini berapa tahun? Udah lama. Udah ada 2 tahun mas. Oh berarti Udah masih 2 baru. tahun. Iya kebun itu aja udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Semenjak udah beres dari Bandung kan saya tuh mulai lagi tuh waktu Bertani tanam gitu. cabai tuh. Hmm. Posisi di sana saya deket kebun awi. Mm-mm. Nyiram, tanam kan musim panas gini ya. Mm-mm. Saya tuh ditinggalin sama suami tuh. Nyiram itu jam 9 malam. Mm-mm. Jam 9 malam kan. Itu kayak ada yang ngeliatin aja. Kayak posisi Berdiri. diri gitu ngeliatin aja gitu. Emang sih nggak bisa ngeliat tapi perasaan mas. Ada yang liatin. Perasaan kan dari sana ujung-ujungnya malam langsung sakit lagi saya. Kata bapak saya gini, masih belum bisa nerima. Belum move on mungkin itunya ya. Jadi kayak kalau ngelihat saya tuh kayak Musuh kalau gitu. dia mau kalau dendam ya, dendam gitu ya, dendam. Jadi kalau ke sana saya mah nggak berani sampai Berarti sekarang. masih di lahan yang sama yang dulu waktu pertama kali menemukan pusaka tersebut. Iya. Sampai sekarang saya nggak berani ke sana. Sampai sekarang Berarti dikelolanya itu lahan sama siapa sekarang? sama orang tua. Sama orang tua mah aman. Iya, sama orang tua aman. Sama orang tua. Letak saya kan ke ini aja yang lahan baru. Lahan baru gitu. Berarti kalau misalkan malam ini hanya tinggalnya sama suami apa sama orang tua juga? Sama orang tua kan dekat. Oh ada, dekat ya. Iya. Berarti kalau misalkan gini teh, Iya. itu
itu kan selain barang yang teteh jual, ada lagi nggak misalkan hal-hal aneh, terus ada dapat pusaka yang lain gitu. Biasanya kan kalau kayak gitu, kalau ya udah satu muncul, yang lainnya juga ikut gitu. Enggak sih, kalau dulu ini ada pemberian orang tua. Oh punya yang lain. Iya, sampai sekarang batu apa namanya, batu cincin gitu. Kalau itu mah dari almarhum ibu. Kalau itu keluar dari perut, Mas. Apanya batunya tuh? Batunya. Dilahirkan Jadi itu teh. dari serat, kayak ada serat emasnya gitu. Dari Apa sih namanya? dari rahim ibu. Iya, Ari-ari. bukan ari-ari. Emang kayak kalau orang Sunda namanya kayak nungaherian lah gitu. Berarti kayak Kecil kayak batunya. kayak batu virus biasanya kalau Entah gitu. kayak gitu virus serat emas. Mohon maaf teh, teteh kalau dari segi penalarannya kayak indigo bukan sih teh? Kayak sensitif banget tuh kalau hal-hal gaib, terus sugestinya kuat banget gitu. Atau pas sering melihat hal gaib enggak? Kalau ngelihat sih enggak, Mas. Kalau ngerasakan sering gitu. Berarti sangat sensitif kalau hal gaib kayak gitu. Semenjak saya di sini aja. Hmm. Semenjak saya di sini sensitif banget. Berarti pindah ke sini semenjak menikah. Iya, Berarti awal aslinya dari kampung. iya, Berarti kesini ikut sama suami. iya ikut suami. Kalau suami usianya berapa sekarang teh? Suami itu 26, 26, tetenya? saya mah udah 32. Kok bisa gitu? Iya kan beda jauh. Tetenya 32, suaminya 26. Iya. Berarti tuaan teteh. Iya. Waduh, bisa gitu ya? Bisa gitu. Namanya jodoh, Mas, kalian Dengan tahu kan? jalan makan kieu merencanaan keun we tenaga ya di ujang, pengalamannya di emak gitu. Iya, Berarti suaminya disetirin sama teteh. iya, itu suami Oh, tapi nggak apa-apa ini. Yang mana di yang belakang? yang belakang. Suaminya berarti disetirin sama teteh. Iya. Lalu itu habis pulang ambil ambil Ngalah madu. Oh, pantesan anaknya baru satu. Suaminya masih muda. Iya, Berarti dapetin teteh itu gadis atau janda tadinya? janda. Oh, janda. Tapi udah punya anak tetehnya dulunya. Udah dari yang pertama. Dari yang ini belum. Oh, dari yang ini mah belum. Iya. Oh, makanya ikut sama yang orang tua. Nah mungkin dari kisah teteh ini teh, hal positif yang teteh rasakan sampai saat ini tuh apa tuh? Setelah menemukan itu kan tadi hal-hal buruknya. Ini hal positifnya apa sih? Ya, gimana ya? Nggak ada sih, Mas. Cuman itu aja cair Cuman mungkin. itu aja lah gitu. Kalau saya kan nggak ngerti apa-apa, yang penting mah jadi aja pokoknya gitu Jadi kan. uang. Memang kalau barang-barang pusaka seperti itu kalau disimpan lama-lama hilang sih. Iya. Daripada hilang mending dicairkan ya teh. Bisa jadi sawah, bisa untuk beli gelang emas. Iya. Tuh, jadi seperti itu teman-teman. Nanti barangkali teh ada kata-kata motivasi buat orang-orang yang kan teteh tinggal di hutan nih. Iya. Nah mungkin teteh bisa berbagi kata-katanya seperti apa gitu. Kata-kata apa ya, bingung. Makanya pengalaman saya selama di hutan tuh harus gimana, apa bagaimana. Ya gitu. sekarang mah ibaratnya jangan inilah ibaratnya kalau ya kayak rumah terpencil gini gitu kan. Jangan takut gitu. Jangan ya, teh. takut, yang penting mah kan kita niat baiknya gitu kan. Jadi kan hal-hal apapun nggak bakalan terjadi kan. Kalau selama kita niat kita baik, bersih, insya Allah nggak bakalan inilah. Kalau saya emang kan gitu kan karena saya nggak tahu awalnya kan saya nggak ngerti gitu kan. Itu juga jadi buat pengalaman saya. Gitu. Ya udah teh, terima kasih atas berbagi kisahnya. Dan mungkin bisa saya simpulkan definisi pusaka yang bernilai ratusan juta itu ya teteh jual, bukannya disimpan. Kan banyak orang juga yang ini pusaka sakti, ini pusaka yang mahal. Kalau disimpan aja itu nggak jadi uang. Nah kalau teteh orangnya polos langsung dicairkan, bisa beli tanah, bisa beli lahan, bisa buat modal pertanian dan lain-lain. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Ambil sisi positifnya dari tangan kami ini, buang buruknya. Kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.